Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat kita clone satu aplikasi Maven, semacam Hello World, untuk ditampilkan di layar ya. Nah setelah kita mengklon aplikasi tersebut, sekarang kita akan menggunakan satu tools yang namanya SonarQube untuk mengecek code quality untuk scanning ya, untuk scanning code yang ada di repository kita. Jadi dengan SonarQube kita bisa mengecek code quality-nya, kemudian ini merupakan sebuah open source ya. Jadi ini mampu untuk mengkolek dan menganalisis source code dan kemudian menghasilkan report dari situ. Ini juga support sekitar 30 bahasa pemrograman ya. Kemudian ada integrasi dengan DevOps platform dan banyak fitur-fitur lainnya. Nah, di sini kita akan langsung aja untuk melakukan praktek untuk menggunakan SonarQube. Jadi seperti apa? Kita buka lagi di AWS kita akan membuat satu instance baru untuk SonarQube kita. Launch instance, kita beri nama misalnya SonarQube server, dan kita akan menggunakan Ubuntu image ya. Kita menggunakan Ubuntu yang versi 20. Ubuntu 20, kemudian instant type-nya kita pilih Ubuntu ya. Ubuntu 20. Kemudian instance type-nya saya akan pilih T2 medium. Keeper, saya sudah punya keeper yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian yang lain ini saya cek untuk allow HTTP traffic dari internet. Kita launch instance-nya. Kita membuat satu virtual machine untuk SonarQube ya, SonarQube di server AWS EC2 kita. Nah, setelah berhasil launch, kita cek instance-nya dan kita ambil IP public-nya. Baik, sekarang udah running. Kita coba masuk ke server tersebut dari terminal. Nah, kita klik, kemudian kita dapat public IP address-nya. Kita coba masuk ya, SSH Island DevOps. Kemudian karena dia Ubuntu, sehingga kita connect-nya menggunakan user Ubuntu. Kemudian kita paste IP public-nya, enter, yes. Nah, kita berhasil masuk ke mesin EC2. Kita akan masuk ke administrator. Kita menggunakan perintah sudo sudo. Kita sudah menggunakan root. Kita akan menjalankan perintah dulu untuk update. Oke, sekarang kita akan menginstal Java. Yang pertama kita akan install GRE-nya dulu ya. Install OpenJDK versi 11, GRE yang headless. Setelah itu kita akan install JDK, install OpenJDK yang 11, kemudian JDK yang headless. Nah, setelah itu seharusnya sekarang Java sudah terinstall. Kita cek dengan perintah Java --version. Nah, kita sudah berhasil menginstal ya. Versi 11. Oke. Nah, selanjutnya kita akan download SonarQube. Jadi SonarQube-nya sudah saya put di sini. Kita akan menggunakan yang versi 9.3 ya. Ini kita copy. Kemudian kita masuk ke folder opt. Nah, kita akan install dari sini menggunakan wget paste linknya. Nah, kita cek.
sudah muncul foldernya, kita akan unzip, tapi sebelumnya kita install dulu unzipnya. Install unzip. Nah, sekarang baru bisa kita unzip SonarQube zipnya. Ya, kita cek. Ya, folder SonarQube berhasil kita unzip ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankan SonarQube-nya. Kita masuk ke folder tersebut, folder bin, dan folder Linux. Kemudian kita list. Nah, di sini ada Sonar SH ya. Ini kita menggunakan ini untuk menjalankan SonarQube-nya. Kita jalankan dengan perintah sh sonar sh start. SonarQube sudah berhasil dijalankan dan sudah berjalan. Kita akan coba cek statusnya. sh sonar sh dan status. Nah, tapi kenapa dia tidak running? Karena kita perlu cek log dulu nih, kenapa dia tidak running ya. Kita balik lagi ke folder SonarQube-nya, kemudian di sini ada folder logs. Kita masuk ke folder logs tersebut, kita list, kemudian kita cek lognya yang di sini ya. Cat sonar. Nah, di sini dijelaskan ada keterangan bahwa tidak bisa menjalankan Elasticsearch sebagai root. Nah, sehingga kita perlu memasukkan root user kita selain dari root ya. Kalau defaultnya itu menggunakan root. Jadi kita akan masuk lagi ke sonar sh lagi. Jadi bin Linux. Nah, di sini sonar sh kita. Nah, di sini bisa kita modifikasi sonar sh-nya. Kita cari yang ada, nah ini run as user. Jadi sebelumnya kita menggunakan root ya, kita menggunakan Ubuntu server dan usernya adalah Ubuntu. Kita save. Kita coba jalankan lagi ya. Kita masuk ke sh, kita jalankan perintah sh sonar sh. Nah, sonar sh sonar sh start. Nah, sudah mulai tapi dia failed juga. Kenapa failed? Kita coba cek ownership-nya ya. Kita akan cek ownership menggunakan package namanya get facl ya. Coba dengan perintah seperti ini, get facl SonarQube. Oh ya, kita perlu install dulu, install acl. Nah, sudah, kita jalankan lagi perintahnya. Nah, di sini kita melihat bahwa owner sama grupnya masih menggunakan root, jadi kita akan change ownership-nya dulu. Kita menggunakan change ownership dengan perintah ubuntu ch on ubuntu, kemudian folder ini dan secara rekursif. Nah, sudah, kita akan coba jalankan lagi SonarQube-nya. sh sonar start. Oke, SonarQube sudah berjalan. Kemudian kita cek lagi statusnya. Sonar status. Nah, sudah running. Oke, kita berhasil untuk menjalankan SonarQube-nya ya. Kita coba cek akses ke SonarQube di browser.
Nah, itu akan kita jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.